Pernah nggak kamu ada di posisi di mana seseorang minta bantuan kamu? Selamat datang di Sadar Circle, bareng aku, Irene The Journal. Tempat kamu pulang ke diri sendiri lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Nawarin kamu sesuatu atau ngajak kamu pergi, dan dalam hati tuh kamu tahu kamu tuh lagi capek banget dan gak punya energi. Tapi bukannya bilang enggak, lidah kamu tuh malah kaku. Kamu panik nyari alasan yang terlihat masuk akal, sampai akhirnya kalimat yang keluar dari mulut kamu justru, iya deh, bisa. Setelah itu, kamu pulang dengan perasaan menyesal, kamu marah sama diri kamu sendiri, kamu stres ngebayangin tugas yang numpuk, dan dada kamu rasanya udah sesek banget. Atau kalaupun kamu akhirnya beraniin diri untuk menolak, selama berjam-jam berikutnya, kamu dibayang-bayangi oleh rasa bersalah yang luar biasa besar. Kamu pikir, aduh, dia marah gak ya? Dia mikir aku sombong gak ya? Nanti kalau dia butuh, aku harus bantu, terus gimana ya? Lalu kamu sibuk tuh nyusun skenario di kepala kamu, mikirin cara untuk minta maaf atau sengaja memantau balasan chatnya, cuma buat mastiin kalau dia gak marah sama kamu. Kalau ini adalah pola hidup keseharianmu, aku mau kamu dengar ini baik-baik. Kamu tuh bukan sekedar orang yang terlalu baik atau gak enakan. Sistem saraf kamu lagi terjebak dalam respon survival yang namanya fawn response. Secara logika, satu kata yang berisi beberapa huruf enggak itu sangat mudah. Tapi kenapa tubuh kita bereaksi seperti sedang berada di bawah ancaman bahaya fisik pas harus mengucapkannya? Hari ini kita akan bedah kenapa bilang enggak terasa begitu menakutkan bagi tubuh kamu. Apa yang terjadi pada sistem sarafmu, dan gimana cara berhenti mengorbankan diri kamu sendiri. Sebelum kita mulai, kita ambil satu nafas lembut sama-sama. Lalu tulis satu kata di kolom komentar. Apa perasaan pertama yang muncul di dada kamu saat kamu menolak seseorang? Apakah rasa bersalah, panik, takut dia marah, atau cemas? Apapun itu, yuk sama-sama kita sapa rasa itu. Jadi kenapa sih kata enggak itu rasanya seperti ancaman dan bahaya besar buat tubuh kamu? Jawabannya ada di dalam sistem saraf otonom dan memori bawah sadarmu. Sebagai manusia, otak kita secara biologis dirancang untuk memprioritaskan penerimaan sosial atau social belonging. Di zaman purba, kalau seseorang dikeluarin dari kelompoknya, dia nggak bisa bertahan hidup. Jadi otak kita tuh ngerekam bahwa ditolak atau dibenci oleh orang lain adalah ancaman kelangsungan hidup. Apalagi kalau masa kecil atau masa lalu kamu dibesarin dengan pengasuhan yang gak stabil. Pas kamu nolak atau nunjukin keinginan kamu sendiri, orang tua atau pengasuhmu mendadak menarik kasih sayangnya, atau ngasih silent treatment, atau marah besar. Kamu diajarin kalau kamu baru dianggap anak baik kalau kamu selalu nurut, gak pernah membangkang dan gak pernah ngerepotin orang lain. Otak bawah sadar kamu merekam semua itu dan membuat aturan survival yang sangat kuat. Kalau aku bilang iya dan bikin semua orang senang, sama dengan aku aman dan disayang. Kalau aku bilang enggak atau bikin orang lain kecewa, sama dengan aku akan ditolak, dimarahin atau ditinggal. Saat kamu dewasa,
setiap kali kamu berniat bilang enggak, amigdala di otak kamu langsung menekan tombol alarm darurat. Tubuh kamu langsung dipenuhi oleh hormon adrenalin dan kortisol. Itulah kenapa dada kamu rasanya langsung berdebar-debar, perut kamu mungkin rasanya mual, atau leher kamu tegang pas pengen nolak seseorang. Rasa bersalah yang kamu rasain itu sebenarnya bukanlah tanda bahwa kamu udah melakukan kejahatan. Rasa bersalah itu adalah bentuk gelombang rasa panik dari sistem saraf kamu yang mengira kamu lagi dalam bahaya penolakan. Banyak dari kita menyamarkan ketakutan ini dengan sebutan yang terdengar mulia. Aku tuh gak cuma gak enakan, aku tuh cuma suka bantu orang. Tapi yuk, kita jujur sama diri sendiri. Kebaikan yang sejati datang dari rasa cukup dan ketulusan, tanpa ekspektasi. Sedangkan people pleasing datang dari rasa takut. Kamu memilih ngorbanin waktu, energi, kesehatan fisik, atau kedamaian batinmu sendiri hanya demi mengontrol agar orang lain gak punya persepsi buruk tentang kamu. Dan harga yang harus dibayar untuk pola hidup kayak gini sangat tinggi. Kamu kehilangan identitas aslimu. Kamu gak tahu lagi apa yang sebenarnya kamu suka, apa impian kamu, atau berapa kapasitas energi kamu, karena seluruh fokus perhatian kamu habis dipakai untuk mikirin orang lain. Lalu efeknya lain adalah penumpukan kekecewaan tersembunyi atau resentment. Lama-lama kamu mulai ngerasa kesel sama jengkel sama orang-orang yang sering banget minta bantuan sama kamu. Kamu ngerasa mereka manfaatin kamu. Padahal sebenarnya mereka lah yang berhak nanya. Dan kamulah yang bertanggung jawab untuk menetapkan batasan. Efek lainnya adalah tubuh kamu ngalamin burnout kronis. Nahan emosi, nelen kemauan sendiri, dan terus-menerus maksain diri membuat tubuh kamu berada dalam mode fight or flight secara terus-menerus. Akibatnya, kamu sering ngerasa capek tanpa alasan yang jelas. Jadi gimana caranya ngelepasin fawn response ini dan ngajarin tubuh bahwa negakin batasan itu aman? Yang pertama, kasih jeda, kasih pause. Orang yang people pleaser punya refleks otomatis untuk langsung bilang iya. Jadi mulai hari ini, latih diri kamu untuk gak langsung ngejawab saat diminta bantuan. Coba gunakan kalimat ini. Aku cek jadwal dan energiku dulu ya. Nanti aku kabarin lagi. Gunain waktu jeda ini untuk nanya pada diri kamu. Aku beneran mau bantu atau aku cuma takut bikin dia kecewa? Kedua, rilis area tenggorokan. Somatic throat release. Orang yang sering nahan bicara biasanya nahan ketegangan di area leher dan tenggorokan. Coba letakkan telapak tangan kamu di lehermu dengan lembut. Tarik nafas panjang lewat hidung. Lalu hembuskan sambil membuat suara dengungan yang lembut. Humming. Rasain getarannya di leher kamu. Ini merangsang saraf vagus untuk nenangin rasa panik saat kamu mau jujur sama diri kamu sendiri. Ketiga, latihan menahan rasa bersalah. Setiap kali kamu nolak seseorang dan rasa bersalah itu muncul, jangan langsung panik atau minta maaf yang berlebihan. Duduk diam aja selama 2 menit, pegang dada kamu dan bilang, rasa bersalah ini cuma gelombang emosi lama. Menolak permintaan orang lain gak membuat aku menjadi orang yang jahat. Jika video ini nguatin hati kamu hari ini,
Tulis kalimat ini di kolom komentar. Batasanku adalah bentuk kasih sayang pada diriku sendiri. Terima kasih udah hadir dan welcome home.